Selamat siang Bu, perkenalkan nama saya Indah Silitonga dari Prodi D4 TRPL dengan NIM 11422060. Di sini saya akan menjelaskan proyek individu saya. Pertama, IR diagram. Berikut adalah gambar dari IR diagram dari toko Elizabeth Ulos dengan tabel ada 5 tabel, yaitu customer, pemesanan, transaksi, produk, admin. Setelah itu customer ada beberapa atribut, yaitu nomor telepon customer, alamat, nama, last login, password, username, ID customer, dan jenis kelamin. Pada pemesanan ada ID pemesanan, alamat pemesanan, tanggal pemesanan, total harga, dan jumlah produk. Di sini relasi antar customer dan pemesanan yaitu mempunyai di transaksi ada atribut ID transaksi, ID bank, nama bank, tanggal transaksi. Relasi antara transaksi dan pemesanan yaitu mempunyai pada tabel produk ada ID produk, nama produk, dan harga produk. Relasi antara pemesanan dan produk yaitu mempunyai pada admin ada ID admin, username admin, password, last login, nama, alamat, dan nomor telepon. Relasi produk dan admin itu mengelola, relasi transaksi dengan admin itu memvalidasi. Domain dari IRT diagram yaitu yang pertama default ada di user customer itu last login, di transaksi yaitu tanggal transaksi, pada user admin yaitu last login juga, pada pemesanan yaitu tanggal pemesanan. Dua, cek. Pada bagian cek ada di tabel customer yaitu jenis kelamin karena hanya diisi oleh laki-laki dan perempuan, dan jika data tidak sesuai maka akan muncul pesan error. Pada status pemesanan ada di proses, berhasil, dan dibatalkan. Jika kita memasukkan data yang salah maka akan muncul pesan error. Entity satu, primary key. Pada user customer yang menjadi primary key yaitu username customer. Pada tabel customer menjadi primary key yaitu ID customer. Pada bank yang menjadi primary key adalah ID bank. Pada user admin primary key yaitu username admin. Pada admin primary key yaitu ID admin. Pada pada tabel transaksi primary key yaitu ID transaksi. Pada produk primary key menjadi yaitu ID produk. Pada pemesanan primary key adalah ID pemesanan. Pada pemesanan produk primary key yaitu ID pemesanan dan ID produk dikarenakan hubungan many to many. Pada status pemesanan primary key yaitu ID pemesanan. Unique pada tabel user customer dan user admin yang menjadi unik yaitu password. Pada tabel customer dan admin yang menjadi unik yaitu nomor telepon customer dan nomor telepon admin. Foreign key. Pada tabel customer yang menjadi foreign key yaitu username customer. Pada admin yang menjadi foreign key yaitu user admin. Pada transaksi yang menjadi foreign key yaitu ID admin. Pada produk yang menjadi foreign key yaitu ID admin. Pada pemesanan yang menjadi foreign key yaitu ID customer. Pada pemesanan produk yang menjadi foreign key yaitu ID pemesanan. Pada status pemesanan yaitu yang menjadi foreign key yaitu ID pemesanan. Berikut adalah translasi IRD dari toko Elizabeth Ulos, yang dimana pemesanan dan produk memiliki hubungan many to many sehingga menampilkan tabel baru yaitu pemesanan produk. 2. Normalisasi. Pada normalisasi berikut, pada normalisasi tabel yang menjadi normalisasi yaitu customer, transaksi, admin, produk, dan pemesanan serta pemesanan produk. 3. Database. Database adalah kumpulan data yang terorganisasi secara terstruktur dan sistematis yang dapat diakses, diolah, dan disimpan dengan mudah dan efisien. Berikut adalah terdapat beberapa tabel yang menggambarkan gambaran umum dari toko Elizabeth Ulos. Berikut adalah database yang dapat saya gambarkan. Terdapat tabel user customer, bank,
user admin, transaksi, produk, pemesanan produk, serta status pemesanan. Data manipulation language. Pada bagian keempat ini mencakup data dummy pada basis data yang dikembangkan dan beberapa query yang menampilkan data dari tabel dan juga menampilkan data dari beberapa tabel seperti inner join, left join, right join, serta penggunaan subquery. Pertama, data dummy. Pada basis data Project BD yang terdapat 10 tabel. Pada tabel pertama yaitu user customer memiliki 10 data dummy. Pada tabel customer ada juga 10, pada tabel bank ada 4, user admin ada 5, pada admin juga ada 5, transaksi ada 10, kemudian pada produk ada 5, pada pemesanan ada 10, pemesanan produk dan status produk juga ada 10. Yang kedua yaitu query untuk menampilkan data dari satu tabel. Berikut adalah query-nya sehingga dihasilkan seperti gambar yang berikut. Query berikut menampilkan username, password, dan nama hari yang ada pada hari Rabu sehingga menampilkan hasil seperti di atas. Yang kedua yaitu seperti query berikut, menampilkan hasil berikut. Dari query tersebut menampilkan nama, jenis kelamin, dan alamat dari tabel customer, di mana berjenis kelamin perempuan serta alamat dari customer memiliki huruf kedua dari abjad A seperti berikut. Pada tabel nomor 3 tidak menampilkan apa-apa karena tidak ada data dari customer yang beralamat di huruf tengah dari abjad I dan nomor telepon di 8222. 4. Menampilkan ID transaksi, ID bank, ID customer, dan nama hari yang dialiaskan yang ada pada hari Selasa yang dikelompokkan berdasarkan ID bank. Nomor 5, menampilkan username, nama admin, dan alamat yang awalan huruf alamat tersebut di abjad L. Nomor 6, menampilkan ID admin, username, dan nama dari tabel admin di mana ID admin lebih besar dari 53. Nomor ke-7, menampilkan nama produk dan harga produk di mana harga produk kurang dari 80.000 dikelompokkan berdasarkan ID admin. 8. Menampilkan ID pemesanan dan alamat pemesanan dari tabel pemesanan di mana ID customer sama dengan 2 dan dikelompokkan dari ID pemesanan. Berikut. Pada nomor 9, menampilkan semua yang ada pada tabel status pemesanan di mana status pemesanan itu berhasil dan dikelompokkan oleh ID pemesanan. Nomor 10, menampilkan ID pemesanan, alamat pemesanan, dan name di hari Jumat dan dialiaskan menjadi hari pada tabel pemesanan dan ID transaksi lebih dari 60. Nomor 3 yaitu query untuk menampilkan data dari beberapa tabel. Pada query berikut saya akan membacakan beberapa contoh yaitu nomor 1 sampai nomor 3. Nomor 1 yang menjelaskan inner join, left join, dan right join. Nomor 1 yaitu ini, menampilkan hasil berikut. Query yang ditampilkan merupakan contoh perintah yang digunakan untuk menampilkan data transaksi pada hari Minggu yang dilakukan oleh pelanggan, yang dilakukan oleh customer perempuan beserta informasi detail pelanggan yaitu ID transaksi, nama hari, nama customer, jenis kelamin, dan alamat customer. Dan perintah inner join digunakan untuk inner join menggabungkan antara
dua tabel, yaitu tabel transaksi dan tabel pelanggan berdasarkan kolom ID customer. Untuk yang right join adalah nomor 8. Seperti berikut. Query yang digunakan yaitu seperti berikut dan menghasilkan seperti gambar di bawah. Query ini melakukan pengambilan data dari tabel user admin dan admin dengan menggunakan right join. Data kemudian difilter berdasarkan alamat admin yang dimulai dengan huruf S. Hasil query yang diurutkan berdasarkan kolom last login pada tabel user admin. Query ini akan menghasilkan informasi mengenai last login, nama admin, dan alamat admin. Untuk contoh left join ada pada nomor 9. Berikut adalah query-nya dan hasilnya sebagai berikut. Query ini melakukan pengambilan data dari tabel customer dan pemesanan dengan menggunakan left join. Data kemudian difilter berdasarkan jenis kelamin customer yang perempuan dan alamat customer yang dimulai dengan huruf A. Di alamat customer yang huruf keduanya huruf A. Query ini akan menghasilkan informasi mengenai nama customer, alamat customer, dan alamat pemesanan. Untuk subquery, saya akan mengambil dua contoh, yang nomor 1 dan nomor 2. Pada berikut adalah query untuk subquery dan memiliki hasil berikut. Subquery di atas digunakan untuk mencari total jumlah produk yang dipesan oleh pelanggan dengan username Indah XYL. Dalam subquery tersebut, terlebih dahulu dilakukan pencarian ID customer yang sesuai dengan username tersebut pada tabel customer. Kemudian, ID customer tersebut digunakan pada query utama untuk mengambil informasi pemesanan yang dilakukan oleh pelanggan tersebut. Data yang dihasilkan mencakup ID pemesanan, alamat pemesanan, dan total jumlah yang dipesan oleh pelanggan. Nomor 2, di sini berikut adalah subquery-nya. Subquery di atas digunakan untuk mencari data pelanggan wanita yang melakukan transaksi menggunakan bank dengan ID bank yaitu 002. Subquery tersebut melakukan filtering menggunakan sintaks having count lebih besar 0, yang berarti subquery hanya akan mengembalikan nilai jika terdapat minimal satu transaksi yang dilakukan pelanggan wanita menggunakan bank dengan ID 002. Hasil subquery tersebut kemudian digunakan sebagai kriteria seleksi dalam query utama untuk menampilkan data pelanggan wanita yang memenuhi kriteria tersebut. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata dan pengertian, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.